Ini adalah cara menentukan level psikologis di market forex dan gold yang mudah dipahami bagi para pemula. Stay tune. Hey, Bang Yohansa di sini. Kali ini saya mau sharing tentang level psikologis, yang mana biasanya ketika harga nyentuh level psikologis ini, market cenderung melakukan rejection. Jadi ketika harga itu menyentuh level psikologis, harga itu cenderung melakukan rejection. Ya, mirip-mirip seperti support dan resisten, mirip-mirip lah ya. Namun bedanya, level psikologis ini adalah level-level harga di mana angka-angkanya genap atau pas-pas gitu, bulat ya, angka-angkanya bulat, harga bulat. Oke, langsung aja kita ke chart biar jelas, oke? Nah guys, di sini saya udah buka pair GBP JPY ya. Jadi level-level psikologis itu adalah harga-harga yang angkanya bulat. Misalkan contoh, kalau di GBP JPY ini misalkan cari angka yang belakangnya itu misalkan 500 belakangnya, atau misalkan 000 000. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Kan USD JPY, maksudnya GBP JPY, misalkan angka level psikologis itu adalah yang dekat-dekat aja ya, 161, kemudian 1615 atau 162 atau 162 500, kemudian 163 500, contoh ya. Nah, ini adalah level-level harga psikologis ya. Oke, kita tandain coba 161, kemudian 161.500 di sini, kemudian 162 di sini, kemudian 163 162.500 ya. Satu enam tiga 500. Nah, ini adalah level-level harga psikologis. Oke. Untuk GBP JPY ya. Jadi lihat aja harga yang belakangnya itu pas. Oh, ini belum pas. Saya edit coba. Pasin ya. 00. Kemudian ini oke guys, kurang 63 62.500. Nah, ini kita pasin. Nah, pas ya. Ini adalah harga-harga level harga psikologis. Lihat, ketika harga itu menyentuh level psikologis, harga itu cenderung melakukan rejection. Contoh, nih, ketika harganya dari sini, ketika harganya nyentuh 161 pas, maka harga itu terjun.
kemudian selanjutnya di break, nyentuh ke 161.500, terjun lagi ya. Ketika udah terjun lagi, dia naik lagi menembus 161.500 dan melanjut ke 162.500. Oke, di sini turun dulu walaupun cuma dikit ya. Tapi ini turun sekitar sekitar 50 pip kurangan. Iya 50 ya 45 pipan lah turun. Tapi turun ya. Kemudian di break, lanjut ke sini dan di sini. Nah, di sini oke, coba ini ya. Ini 164 dan 64500. Nah, itu ya. Ini hapus dulu. Oke. Banyak reaksi ketika harga menyentuh level-level psikologis. Ya. Memang level psikologis ini mirip-mirip seperti support resistance, di mana ketika harga menyentuh level itu maka harga akan bereaksi entah rejection atau breakout ya. Nah, kebanyakan rejection terlebih dahulu sebelum di break ya. Contoh untuk GBP JPY di sini ya, mantap. Sini kemudian ini 161.500. Risnya 50 pip. Wah, kenceng ya. Sorry. Kemudian di sini cuma dapat 50 pip, pas 1:1. Kemudian di sini enggak ada, di break dan dapat ini di sini satu jebol ya, jebol. Nah, mungkin kan kita bisa lihat bareng-bareng di sini. Ketika harga nyentuh area level psikologis ini, harga itu cenderung melakukan rejection ya. Di sini rejection terlebih dahulu, di sini enggak strong naik, dan rejectionnya di sini pas di 164.500 terjadi rejection dan terjun. Itu ya. Jadi level-level psikologis ini adalah level yang sangat bagus untuk kita pertimbangkan. Mungkin ketika harga mau nyentuh level psikologis, kita bisa pasang sell limit atau buy limit ya. Kemudian lihat aja pergerakannya, sell limit, buy limit, pasang SLTP udah. Nah, namun teknik ini atau technical analysis ini bisa kita gunakan sebagai counter trend ataupun follow trend ya. Contoh kalau counter trend, nah di sini kan lagi naik nih, di sini naik, kemudian misalkan kita pasang sell limit di 161, contoh di sini 161, boom. Ini contoh
kalau misalkan kita jadiin sebagai counter trend, boom ya. Kalau misalkan kita gunakan sebagai follow trend, kita bisa pasang misalkan harga di sini sedang turun. Contoh misalkan harga dari sini terjun ke sini. Kemudian kita misalkan mau pasang PO, bingung di harga berapa, ini lagi turun. Nah, kita bisa gunakan area atau level psikologis ini sebagai acuan. Misalkan kita mau pasang di 162.500. Di sini SL-nya 50 pip aja. Dan ketika nyampe di sini harga boom turun. Ini kalau misalkan nyarinya follow trend ya. Ya plus minus lah. Untuk follow trend ya bagus kalau marketnya lagi ngetrend, tapi kalau counter trend juga ya bagus kalau misalkan dapatnya pucuk. Gitu ya. Nah, kemudian strategi ini juga bisa dikembangkan lagi, misalkan bisa kita padukan dengan stokastik ataupun dengan trendline. Oke. Contoh, misalkan kita pasang stokastik, stok. Oke. Nah, di 161 ini, di area 161 di sini harga sudah mencapai upper bound ya. Maka di sini kita bisa ambil sell. Sell dan terjun. Ya. Kemudian di sini stoknya upper sold. Kemudian kita cari area psikologisnya. Kalau misalkan turun, kita cari area psikologisnya di mana? Oh, di sini ada area psikologis 160. Oke. Ketika harganya 160 ya di sini harga. Ditambah stoknya di sini udah oversold. Kemungkinan harga akan naik dan kita misalkan pasang pending order buy limit di area 161 dan harga boom naik. Itu ya. Ini kalau misalkan dipadukan dengan stokastik. Cari contoh lagi. Oke. Misalkan stokastiknya di sini ada yang overbought. Nah, di sini nah di area sini ya, di area sini stokastik udah oversold, berarti harga cenderung akan naik. Nah, kemudian kita cari level psikologisnya. Misalkan di sini ada level psikologis 156.500 ya. Tuh, lihat. Dalam 1.500 dan ketika harga jatuh ke sini, di sini stokastiknya oversold, harga boom naik. Bagus ya. RR-nya juga di sini bagus banget. Kita bisa gunakan 1:2, 1:3 juga masih dapat. Ya, bagus ya. Oke, ini adalah cara yang saya temukan. Mungkin teman-teman yang lain di sini punya cara lain. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Mungkin kita bisa sharing dengan yang lain di kolom komentar ya. Pokoknya kalau kalian punya cara lain menggunakan round number ini atau level-level psikologis, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini cara saya, dan mungkin ada cara lain yang teman-teman di sini punya ya.
silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke guys, mungkin itu aja sharing kali ini tentang level-level psikologis. Buat kalian yang masih pemula, ini mudah banget untuk dipelajari. Dan misalkan kalau masih bingung, kalian bisa gunakan indikator sebagai pembantu. Cari aja di Google indikator round number. Nanti banyak bisa kalian download dan kalian bisa pelajari di situ dengan bantuan indikator itu ya. Nah, mungkin itu aja. Oh iya, pokoknya kalau misalkan ada cara lain dari kalian, kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dari saya Yohansa, kita ketemu di video selanjutnya. Oke.